Umar bin Khattab adalah khalifah kedua kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dalam Islam Sunni, Umar digolongkan sebagai salah satu khulafur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Islam Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Muhammad. Umar adalah salah satu dari 10 orang yang dijanjikan masuk surga. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijri. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri tuladan dalam masalah keislaman. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Namun di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif dalam perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan Kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun, 642 sampai 644 Masehi, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah Kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti dengan berbagai pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik, Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Umar lahir di Mekah dari klan Bani Hadi yang bertanggung jawab atas arbitrase antar suku. Ayahnya adalah Khattab bin Nufail dan ibunya adalah Hantamah binti Hisham dari suku Bani Makhzum. Di masa mudanya, dia biasa merawat unta ayahnya di dataran dekat Mekah. Ayahnya terkenal karena kecerdasannya di antara sukunya. Umar sendiri berkata, "Ayahku Al-Khattab adalah orang yang kejam. Dia biasa membuatku bekerja keras. Jika aku tidak bekerja, dia biasa memukuliku dan biasa membuatku kelelahan." Meskipun baca tulis tidak umum di Arabia pra-Islam, Umar belajar membaca dan menulis di masa mudanya. Meskipun bukan seorang penyair, dia mengembangkan kecintaan pada puisi dan sastra. Menurut tradisi kaum Quraisy, saat masih remaja, Umar mempelajari seni bela diri, menunggang kuda, dan gulat. Umar kuat, bugar, atletis, dan jago gulat. Dia dikatakan telah berpartisipasi dalam pertandingan gulat pada kesempatan Pekan Raya Tahun Ukas. Dari catatan langsung tentang penampilan fisiknya, Umar dikatakan sebagai orang yang kuat dan sangat tinggi. Di pasar dia akan menjulang tinggi di atas orang-orang. Bagian depan kepalanya gundul, selalu aksara yusran, bekerja dengan 2 tangan. Kedua matanya hitam dengan kulit kuning. Ia juga seorang orator berbakat yang menggantikan ayahnya sebagai penengah di antara suku-suku. Umar menjadi seorang pedagang dan melakukan beberapa perjalanan ke Romawi Bizantium dan Persia Sasaniyah, di mana ia dikatakan telah bertemu dengan berbagai sarjana dan menganalisis masyarakat Romawi dan Persia. Sebagai seorang pedagang, dia tidak berhasil seperti orang lain di sekitarnya. Umar gemar minum di masa pra-Islamnya. Pada tahun 610 Masehi, Muhammad mulai mengkhotbahkan pesan Islam. Namun, seperti banyak orang lain di Mekah, Umar menentang Islam dan bahkan mengancam akan membunuh Muhammad. Dia memutuskan untuk mempertahankan agama politeistik tradisional Arab. Dia bersikeras dan kejam dalam menentang Muhammad dan sangat menonjol dalam menganiaya umat Islam. Dia merekomendasikan kematian Muhammad.
Dia sangat percaya pada kesatuan Quraisy dan melihat keyakinan baru Islam sebagai penyebab perpecahan dan perselisihan. Karena penganiayaan, Muhammad memerintahkan beberapa pengikutnya untuk bermigrasi ke Abyssinia. Ketika sekelompok kecil muslim bermigrasi, Umar menjadi khawatir tentang persatuan Quraisy di masa depan dan memutuskan untuk membunuh Muhammad. Umar masuk Islam pada tahun 616 Masehi, 1 tahun setelah migrasi ke Abyssinia. Kisah ini diceritakan dalam surah karya Ibnu Ishaq. Dalam perjalanannya untuk membunuh Muhammad, Umar bertemu dengan sahabat Nu'aim bin Abdullah yang diam-diam telah masuk Islam tetapi tidak memberitahu Umar. Ketika Umar memberitahunya bahwa dia telah bersiap untuk membunuh Muhammad, Nu'aim berkata, "Demi Tuhan, kamu telah menipu dirimu sendiri. Wahai Umar, apakah menurut Anda Banu Abdul Manaf akan membiarkan Anda berlarian hidup-hidup setelah Anda membunuh putra mereka Muhammad? Mengapa Anda tidak kembali ke rumah Anda sendiri dan setidaknya meluruskannya?" Nu'aim menyuruhnya untuk menanyakan tentang rumahnya sendiri, di mana saudara perempuannya dan suaminya telah masuk Islam. Setibanya di rumahnya, Umar mendapati adik dan iparnya, Sa'id bin Zaid, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran dari surah Taha. Diajari oleh seorang sahabat Muhammad, Khabbab bin Al-Arad. Ketika Umar sampai di depan pintu, Khabbab bersembunyi. Umar mulai bertengkar dengan saudara iparnya. Ketika saudara perempuannya datang untuk menyelamatkan suaminya, dia juga mulai bertengkar dengannya. Namun tetap saja mereka terus mengatakan, "Anda boleh membunuh kami, tapi kami tidak akan meninggalkan Islam." Mendengar kata-kata ini, Umar menampar adiknya begitu keras, sehingga dia jatuh ke tanah dengan darah di mulutnya. Ketika dia melihat apa yang dia lakukan pada saudara perempuannya, dia terdiam karena rasa bersalah dan meminta saudara perempuannya untuk memberinya apa yang dia baca. Saudarinya menjawab negatif dan berkata, "Kamu najis, dan tidak ada orang najis yang dapat menyentuh kitab suci." Dia bersikeras, tetapi saudara perempuannya tidak bersedia mengizinkannya menyentuh halaman kecuali dia membasuh tubuhnya. Umar akhirnya menyerah. Ia membasuh tubuhnya dan kemudian mulai membaca ayat-ayat yang berbunyi, "Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat yang teratur untuk mengingatku." Dia menangis dan menyatakan, "Sesungguhnya ini adalah firman Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah." Mendengar ini, Khabbab keluar dari dalam dan berkata, "Wahai Umar, kabar gembira untukmu. Kemarin Muhammad berdoa kepada Allah, 'Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan Umar atau Abu Jahal, siapapun di antara mereka yang engkau sukai. Sepertinya doanya telah terkabul untuk kebaikanmu.'" Umar kemudian pergi ke Muhammad dengan pedang yang sama yang dia maksudkan untuk membunuhnya dan menerima Islam di hadapannya dan teman-temannya. Umar berusia 39 tahun ketika dia menerima Islam. Menurut satu catatan, setelah masuk Islam, Umar secara terbuka berdoa di Ka'bah. Sebagai pemimpin Quraisy, Abu Jahal dan Abu Sufyan dilaporkan menyaksikan dengan marah. Ini semakin membantu umat Islam untuk mendapatkan kepercayaan dalam mempraktikkan Islam secara terbuka. Pada tahap ini, Umar bahkan menantang siapa aja yang berani melarang umat Islam melaksanakan sholat. Meskipun tidak ada yang berani mengganggu Umar ketika ia sedang sholat terang-terangan. Pertobatan Umar ke Islam memberikan kekuatan kepada umat Islam dan iman Islam di Mekah. Setelah peristiwa inilah umat Islam melakukan sholat secara terbuka di Masjid Al-Haram untuk pertama kalinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, "Masuk Islamnya Umar adalah kemenangan kita. Hijrahnya ke Madinah adalah kesuksesan kita, dan pemerintahannya berkah dari Allah. Kami tidak sholat di Masjid Al-Haram sampai Umar masuk Islam. Ketika dia masuk Islam, kaum Quraisy terpaksa membiarkan kami sholat di masjid." Pada tahun 622 Masehi,
Karena keamanan yang ditawarkan oleh Madinah, Muhammad memerintahkan para pengikutnya untuk bermigrasi ke Madinah. Sebagian besar muslim bermigrasi pada malam hari karena takut akan perlawanan suku Quraisy. Tapi Umar dilaporkan telah pergi secara terbuka pada siang hari dengan mengatakan, "Siapapun yang ingin menjadikan istrinya janda dan anak-anaknya yatim harus datang dan menemuiku di gerbang kota." Umar hijrah ke Madinah ditemani oleh sepupu dan saudara iparnya, Sa'id bin Zaid.